Baik, sanabati adiros fi hadil qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laila Saida, kaifa halukum al-yawm bi khair insyaallah. Bi khair walhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Baik. Hasanan, fal yaum kita lanjut ke qawaid ya, karena kemarin kosongnya qawaid, insyaallah godan kita bahas mukalamah lagi. Baik. Al-yaum saufa nata'allam, yakni intadhirullah zo aina surah fi syasha. Muntazir ya. Terakhir kemarin kita sudah bahas tentang apa saja, masih ingat materinya? Bagaimana mabni dan mu'rabnya madza? Fi'il, baik itu fi'il madhi dan juga mudhari'. Yang tersisa adalah apa yang belum? Yang amr ya. Kalau isim kita belum sama sekali ya. Nanti habis ini kita akan bahas terkait tentang isim. Tapi sebelumnya kita akan bahas tentang fi'il amr. Ingat ya, kalau di dalam mabni mu'rab itu punya pengelompokan, kalau digabungkan, yang mabni itu ada di beberapa tempat ya. Fi'il madhi ada, mudhari ada, gitu ya. Amr ada, kemudian huruf ya. Di mu'rab kita juga di mana fi'il itu aslinya, khususnya fi'il mudhari ya. Khususnya fi'il mudhari mu'rab, tapi di dua tempat aja yang masuknya nanti di mabni. Kemudian di isim. Nah, kebanyakan isim-isim yang kita miliki adalah bentukannya madza? Mu'rab gitu ya. Kalau seandainya ada isim yang mabni, Ustazah, isim apa mabni? Isim domir. Nanti kita akan pelajari satu. Saya minta tuh Ustazah share screen dulu. Nah, makna fi'il amr, ada yang masih ingat apa itu fi'il amr? Kata kerja yang menunjukkan Perintah. perintah, betul. Nah, fi'il amr itu kalau dalam ilmu shorof yang diperintah itu kata ganti orang keberapa sih sebetulnya? Kedua. Kedua. Tapi kalau seandainya dia memerintahkan orang yang goib, boleh nggak? Di dalam shorof nemu Enggak. ditambah li ya Enggak. depannya ya. Boleh. Boleh apa nggak boleh? Ada yang bilang boleh nggak boleh nih? Yang mana yang betul? Boleh ya. Yang nggak boleh itu memerintah diri sendiri ya. Dan kemudian di dalam fi'il amr itu kalau seandainya pakai ganti orang yang pertama, yang huwa itu ya, bukan ana, bukan pertama, kata ganti orang ketiga ya, maksudnya hal-hal yang goib ya, orang-orang yang goib gitu, tidak ada di hadapan kita, maka kita menambahkan kata li di depannya. Jahit. Nanti dibesarkan sendiri ya di layar ya nih, Ustazah. Keluar dari tadi. Jahit. Nah, fal'an kita terakhir di fi'il mudhari dan tanda i'rabnya tamam. Nah, fi'il amr ya. Nah, fi'il amr itu bentuknya bukan di mu'rab tetapi di mabni. Jadi harusnya sesuatu yang tetap. Nah, apa saja di sini? Jahit. Yang pertama dan yang utama biasanya kalau mabni itu disukun. Untuk yang fi'il amr aslinya disukun ya. Huruf akhir tidak berupa huruf ilat dan tidak bertemu apapun. Biasanya bentuknya bina-bina tohi ya. Atau sesuatu yang tidak ada huruf ilahnya di belakang. Contoh fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ulu jadinya uf'ul. Nanti pola-polanya kadang kayaknya if apa uf apa af itu tergantung bagaimana fi'ilmu mudhoreknya ya. Fataha yaftahu jadinya iftah. Itu siapa menentukan bukan di ilmu nahwu ya, tetapi di ilmu shorof. Berikutnya membuang huruf ilah. Di sini aslinya berarti ketika dia bentukan fiilnya adalah
mu'tal ya. Ada alif ya atau wawu. Cukup dengan dibuang. Irmi. Asal katanya Roma yarmi irmi. Tapi kalau seandainya ada amr maka dibuang. Ini bentukannya domir anta semua ya. Kalau yang disukun sama huruf ilah. Nah, sekarang membuang huruf nun berarti ketika dia bertemu dengan alif tasniyah di domir apa? Iftaha, antuma. Kemudian wawu jama iftahu, intaziru. Sudah biasanya bilang gitu ya. Tafadolu. Berarti domir antum, ya muannas mukhatabah. Kalau untuk perempuan pakai domir anti, iftahi. Naam. Ijlisi, utubi misalnya. Dan terakhir ada fathah. Bertemu nun taukid iftahan, iftahanna. Jarang tapi orang pakai ya. Nah, ini ketika kata gantinya kelihatan tadi kalau kata Ukhtina Rifa bilangnya apa? Ya kalau memerintahkan berarti kata ganti orang kedua Ustazah. Mukhatabahnya ada di hadapan kita. Betul, ini di contoh-contoh ini. Tapi boleh juga kalau mau pakai yang kata ganti orang ketiga ya pakai huwa tapi depannya dikasih li. Yang jadi tidak ada perintah untuk ana dan nahnu gitu. Nah, itu kemarin dan hari ini kita sudah menyelesaikan bentuk-bentuk apa mu'rab dan mabninya fi'il. Insya Allah sudah tidak tertukar lagi ya. Gampang kok. Nastamir, ini tabel-tabelnya juga bahasa Indonesia, jadi tinggal dibaca aja ya. Berikutnya untuk yang isim. Nah, untuk isim hati-hati, beda. Kalau di fi'il kita bilangnya nasohi, apalagi mu'tal, alul, khomsah. Nah, kalau di mu'rab isim, kita harus bentuknya isim mufrad, isim musanna, jama, asmaul khamsah dan isim ghairumun sorif. Istilah-istilah fiil tidak dipakai lagi ya. Mu'tal namanya nanti kita bilangnya kalau ada pun bentuknya mangkut atau ksur tapi pakai isim gitu ya biar nggak ketukar dengan bentuk fiil. Nah, yang pertama dilihat dari sisi mufrad berarti dilihat dari jumlahnya ya, satuan tunggal. Maka menunjukkan arti satu. Tetap polanya tidak keluar. Ada sohi, ada mu'tal. Sohi itu berarti tidak berakhiran huruf ilah. Kalau mu'tal ada alif sama ya. Contoh di sini ada mu'tal alif sama ya. Kalau kita bilangnya maksur sama mangkus. Kayak Mustafa, Qadi, Huda, Hadi. Gitu ya. Maksur itu pokoknya yang alif. Mangkus itu yang ya. Paham ya? Kalau seandainya yang isim biasa ya kayak Muhammadun, di sini contohnya mukminun dan lain sebagainya. Salah ya. Pokoknya yang satu bentukannya tidak ada alif ya sama wawu, yang satu berarti ada ya sama alifnya ya. Berikutnya isim musanna yang menunjukkan sesuatu yang dua. Berarti biasanya kalau kita bilang isnani sama isnaini atau isnatani dan isnataini. Tergantung ya, kalau berarti bilangnya pakai tak ya. Isnatani, isnataini, isnani, isnaini itu untuk yang mudzakkar. Mukminani berarti atau mukminaini gitu ya. Kalau seandainya mukminatun berarti gimana? Dua orang mukminah. Mukminatani dan mukminataini. Iya, syukran tamil. Berikutnya bentukannya jamak, menunjukkan lebih dari dua. Nah, di sini ada jamak ada 3 bentuk ya. Mudzakkar salim, mu'annas salim, dan taksir. Masing-masing punya pola-pola ya. Mudzakkar berarti jamak yang berakal ya. Untuk sesuatu yang berakal, teman-teman pakainya mudzakkar salim, nama orang gitu ya. Tapi kalau seandainya benda-benda mati yang ghairul akil, pakai aja yang jamak taksir. Nah, untuk yang berakal perempuan, kita pakainya jamak mu'annas salim. Polanya kelihatan, kalau muzakkar salim, pakai wawu nun, mu'annas salim alif ta. Kalau taksir tidak kita tentukan, pecah dari mufrad. Otomatis kaidahnya harus lihat di kamus. Kadang pakai wazan fi'al, kadang pakai wazan fa'il, itu kita tidak bisa menentukan, tapi kamu bisa menentukan. Mukminun berakal kan, tapi pengen banyak mukminuna. Apalagi contohnya muslimun, muslimuna, gitu ya. Kemudian mukminatun, mukminat, muslimatun, muslimatun, tilmidatun, tilmidatun, hakala. Jamak.
Berikutnya asmaul khamsah abun, akhun, hamun, dan dzu. Di sini mufrad ada selain ya mutakalim. Oh ya, kalau biasanya kita belajar di domir ya, nanti domir itu tidak selalu bentukan domirnya kayak huwa, huma, hum. Domirnya kalau kita bilang domir ada dua jenis ya nanti. Ada mustatir sama apa? Ada baris. Baris itu yang nampak baik secara pelafazan maupun penulisan. Dibagi menjadi dua. Tulisannya nyambung atau tidak nyambung gitu ya. Yang tidak nyambung ya berarti huwa, huma, hum, hiya, huma kayak gitu. Kemudian ada iyaka, itu juga nyambung. Kalau seandainya bersambung, nah ada 3 jenis nyambungnya. Boleh nyambung sama isim, boleh nyambung sama fiil, boleh nyambung sama huruf. Tenang, nanti kita satu persatu kita bahas ya. Bagaimana menyambungkan satu sama lain ya. Jadi layarnya keluar ya. Nah, di sini karena kita masih asmaul khamsah, berarti domir ini bersambung dengan isim ya. Jadi kalau dibilang asmaul khamsah, jatuhnya nanti apa setelahnya sudah jatuh setelah isim, kita sebut sebagai mudhof ilaih ya. Kalau jatuh setelah jer, namanya apa? Ismun Domir yang majrur. jatuh setelah isim majrur. Kalau fiil, misal khalaqoni, khalaqoka, itu berarti jadinya apa? Domir. Fa'il. Domir fa'il apa maf'ul? Maf'ulun. Apa ya? Maf'ul, betul. Jadi objek, betul. Tapi Objek yang kalau Ustazah kalau bilangnya kholaktu, kholakta, kholakti, baru itu yang fa'il ya. Tapi domirnya. Tapi kalau seandainya kholakoka, kholakoni, kholakoha, ja'alaka, itu berarti jatuhnya jadi maf. Nanti kita pelajari satu-satu. Ini abuka, akhuka, hamuka, fuka, ilmin, semuanya dof pada lain ya mutakalim gitu ya ibaratnya ya, diidofakan. Kemudian pakai ke kamu ya, domir anta kamu. Nah di sini kalau misal dia nantinya dinasob, jadinya abaka, akhoka, hamaka gitu ya. Tapi kalau seandainya jadi jer, abika, akhika gitu ya, tinggal dirubah nanti sesuai dengan kedudukan. Salah ya. Ini mu'rab ya. Berikutnya isim ghairul sharif. Isim yang terjaga dari tanwin, nggak bisa ditanwin dan juga nggak bisa diapain. Masih ingat? Kasroh, adanya ilat keserupaan dengan fiil. Misal fukoro, satu ilat, dua ilat, contohnya Yazid, ada dua alasan ya, dua sebab ibaratnya. Atau misal bentuk-bentukan isim munsharif itu seperti sighah muntahal jumu, masajid, daqaik, dan tidak beramal kapan? Ketika dia diidhofahkan ataupun diapakan? Dikasih alif lam. Kalau sudah bilang al fuqara boleh al fuqaroi gitu ya. Jadi pada akhirnya kalau mau dipakai seperti isim ghairul munsharif, otomatis tidak boleh tidak boleh kemasukan alif lam ataupun dia tidak boleh diidhofahkan, dan ciri-cirinya adalah tidak boleh digunakan tanwin. Jadi ini adalah bentuk urapannya apa? Isim. Kita latihan ya. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait isim ghairul munsharif. Apa saja yang ditanya pasti. Apa maksudnya ilat 1 ada ilat 2 itu apa? Nah, di sini ada ilat 1 artinya sighah bentukannya berupa sighah muntahal jumu dan juga alif taknis. Sighah muntahal jumu itu adalah puncaknya jamak gitu ya. Setelah alif taksir biasanya maka ada dua huruf, dan juga nanti ada juga yang sighah muntahal jumu bentukannya 3 huruf. Kadang pakai mafailu, kadang pakai wazan mafailu. Wazan itu pola, bentuk ya, struktur ya. Kayak kemarin kita belajar angka, pola angka itu yang tartibi al-failatu, as-saniyatu, ar-rabi'atu. Nah, di dalam ini jamak juga ada polanya ya, mafailu dan mafailu. Nah, pola-pola ini tadi merupakan bentuk dari sighah muntahal jumu yang termasuk isim ghairul munsharif. Hati-hati, tidak bisa diapa tadi? Kita nggak bisa ngasih tanwin ya. Makanya kalau kita bilang salah satu
masajida, gitu ya. Nggak bisa bilang masajidin, nggak boleh. Berikutnya, ilat satu lagi karena dia berupa alif taknis. Alif taknis itu ada di bentuk isim maksuroh dan mamdudah. Nah, kalau maksuroh itu contohnya di fazan fa'ula, dakwa, kemudian fu'la, uzma. Ini dihafalkan ya. Fi'la dibentukkan zikro. Makanya ini banget bentuk-bentuk maksuroh sama mamdudah ini tadi. Ini bentukan alifnya ya. Maksuroh itu kalau kita bilang kayak bebek gitu ya. Kalau mamdudah itu hamzah biasa. Kemudian mamdudah itu biasanya dibentuk puan ya. Fa'la sama fu'al, hamro gitu ya, fukoro, apalagi sofro, biasa di warna-warna. Coba bahasa Arabnya akhdar, mu'anasnya di akhdaru, hijau, jadinya Khodraun. apa? Khodro. Khodro, abiyadu, kalau di Baydaun. mamdudahkan jadi gimana? Baydaun. Baydo, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya kalau ilah dua, di sini ada sifat dan juga ada alam. Kalau sifat pakai pola afdol ya, af'al, afdolu contohnya. Wazan fi'il ya. Kemudian ziyada alif dan nun, ketambahan alif dan nun berarti kata-kata sifat yang asyuk kemarin sya'urtu bikaslan gitu ya, sya'urtu bita'ban, kemudian jau'an, syaba'an, itu merupakan bentuk sifat. Jadi dia juga masuk kategori ism munsharif yang ilat dua ya. Atau udul di sini. Udul itu adalah pindahan dari satu isim ke isim yang lain tanpa merubah arti yang dimaksud, cuman perpindahan aja. Gitu ya. Contoh sulas. Berikutnya yang alamiah, biasanya nama-nama yang non Arab, selain Arab ya. Kalau kita bilang non Arab berarti ajam biasanya. Ada wazan fiil, ada Yazid, Ziyad alif nun lagi Usman, siapa lagi? Sa'ban gitu ya. Udul ada Umar, Fual, secara nggak langsung nama orang. Jadi boleh ya. Kenapa kok dibilang dua alasan? Ya karena di sisi lain dia ikut wazan Fual, di sisi lain dia udul gitu. Kalau tarkib majazi biasanya nama-nama daerah atau negara-negara. Kalau di Indonesia kayak Pontianak, Surabaya gitu ya. Kalau ini contohnya Balai, Ba'alabak, Hadramaut gitu ya, dan lain sebagainya. Ajam, Ibrahim. Nah, berikutnya kita menunjukkan tak tanis perempuan. Nama alam, tapi dia perempuan, tandanya perempuan karena lafzohnya, lafaznya ada perempuannya, tak marbutoh maksudnya ya. Tapi bukan gendernya bukan berarti perempuan ya. Maknanya dia menunjukkan perempuan. Kadang kita nama-nama kita kan perempuan ya tidak ada tak marbutoh, tapi dia menunjukkan perempuan. Berarti dari sisi makna ada juga karena dua-duanya dia ada tak marbutoh plus memang dia menunjukkan gender perempuan. Kalau siman lafaz doang pakai tak marbutoh Muawiyah itu kan laki ya, tapi dia menunjukkan lafaznya ada tak marbutoh, makanya ikut kategori isim baru musharif karena ada tak marbutohnya, taknis tak marbutoh yang lafaz. Berikutnya makna seperti Maryam, siapa lagi Rifa, Siti dan lainnya teman-teman di sini semua yang perempuan. Kalau tidak ada tak marbutohnya berarti kalau misal namanya ajam ya, kalau dia non ibaratnya non Arab ya, maka masuk kategori isim baru munsharif. Dia nggak bisa ditanwin. Berikutnya lafzan makna seperti Fatimatu. Kita nggak Fatimatun gitu nggak ya, Fatimatu. Baik secara lafaz ada tak marbutohnya maupun ada maknanya yang menunjukkan nama perempuan. Kalau kita bilang Fatimah pasti tahu dia adalah perempuan. Di pembahasan isim ghairu munsharif yang mana kaum mu'rabnya punya tata cara masing-masing. Nah, sekarang tentukan dilihat dari sisi gender, yaitu berarti menunjukkan gender itu cuma ada dua ya, sampai kapanpun ya muzakkar ya mu'annas. Kalau muzakkar itu khusus untuk laki-laki, mu'annas khusus perempuan. Tujuannya apa? Ada yang tahu kenapa kita perlu membedakan mu'annas dan muzakkar? Karena ada juga nanti mu'annas itu ternyata tidak selalu mu'annas hakiki. Ada majazi. Begitu juga muzakkar nanti tidak harus hakiki, ada juga majazi. Sehingga kadang kalau kita mau pakai kata kerjanya ingin menyesuaikan, kalau dalam jumlah fi'liyah harus disesuaikan.
apakah dia bentuk muannas atau mudzakkar, dan fiil pun akan mengikuti. Nah, untuk isim mudzakkar laki-laki hakiki, nama-nama orang-orang laki-laki semua di sini pastinya adalah hakiki ya, asli ya. Yang majazi seperti maktabun gitu ya, wazan maf'alun biasanya. Nah, untuk yang mu'annas, hakiki ya nama-nama perempuan ya semuanya. Nah, majazi biasanya ada beberapa syarat. Yang pertama, karena berakhiran ta marbutoh, zanatun. Kemudian berakhiran alif tanis, baik maksura maupun mamdudah, ada fudla, hamro gitu ya. Jadi ini jadi gini, dalam kategori tadi isim waru munsharif, selain tadi pembahasan isim waru munsharif, dia juga termasuk gender yang mu'annas gitu ya. Jadi kadang memang satu kata itu kalau dilihat dari beberapa sudut, dia punya banyak status. Ya sama ya, kayak misal siapa di sini? Akina Zidni misal, dia selain sebagai seorang anak, dia juga sebagai seorang apa misal direktur, dia juga sebagai apa, jadi statusnya banyak, status sosial ada, status di dalam keluarga juga ada gitu. Nah itu juga begitu, statusnya banyak gitu ya. Nah, untuk yang majazi berikutnya, ciri yang ketiga adalah karena memang dia sifat khusus untuk perempuan, kos gitu ya. Nifas ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, berarti dia milik perempuan. Berikutnya anggota tubuh berpasangan atau benda-benda langit ya, biasanya ada di sini tapi nggak ditulis, nggak selalu sih. Kayak apa contohnya? Bintang, bulan gitu ya. Kemudian di sini ada hal-hal yang ada di dalam nas Al-Quran seperti nafsun, ruh, jiwa, ruh juga termasuk mu'annas yang majazi. Nah, kalau sudah misal nanya, gimana cara bikin kalimatnya nafsun? Jangan lupa berarti kata kerjanya pakai mu'annas atau muzakkar? Muannas. Mu'annas muzakkar? Mu'annas ya. Atau kalau misal bikin ruh, apa? Idza balaghat ar-ruhul hulqum, ketika ruh sudah sampai pada kerongkongan. Balaghat pakai tak ar-ruhu. Karena apa? Ruh nggak ada marbut. Bisa jadi karena dia majazi dengan alasan yang lain. Nah, itu salah satunya dari dalam nas Al-Quran juga. Ruh termasuk fiil yang isim yang kalau kita kasih fiil harus disesuaikan mu'annas mudzakarnya, dan ruh itu termasuk kategori yang mu'annas. Hati-hati ya. Dihafalin aja secara general, pokoknya kalau nggak wazan fu'la, fa'la ya, kayak nama-nama sifat yang dimamdudah, maka dia masuknya kategori muzakkar. Selain ini ya, kalau dia termasuk surah mamdudah atau sifat perempuan, anggota tubuh, nas dan lain sebagainya, hati-hati. Sekalipun dia bukan hakiki, kata kerja yang kita pakai juga harus menggunakan kata kerja yang apa? Mu'annas. Hasan berikutnya, nanti sudah akan kasih satu ya, kita biar nggak bosan doang, kita identifikasi ya. Berikutnya isim ma'rifah dan isim nakiro. Nah ini penting ya. Kita selalu menganggap ma'rifah itu pokoknya ada alif lam. Padahal ma'rifah itu salah satunya alif lam. Salah dua dan salah tiganya cara lain. Ada isim ahlam, isim domir, isim isyarah, mausul, dan lain sebagainya. Kalau nakiro cukup dengan menunjukkan arti umum dan ciri-cirinya biasanya ditan. Sebenarnya semua kata di dunia ini adalah isim yang ada dalam bentuk nakiro. Sampai akhirnya ketika dia menggunakan tanda-tanda ma'rifah, maka dia digolongkan sebagai ma'rifah. Yang pertama isim alam. Isim alam itu nama orang, contoh Hasan, atau nama lakob, Syamsuddin, Fakhruddin gitu ya. Kemudian alam kunyah, julukan, misal contohnya Abu Hamid, Ummu Salamah misalnya. Istilah-istilah seperti itu masuk kategori nama juga sebetulnya. Cuman karena kunyah ya. Ada juga sebetulnya asmaul husna. Ada yang mengatakan asmaul husna itu bukan karena alif, karena dia termasuk kata sifat gitu ya. Kata julukan namanya Allah gitu ya. Dia juga termasuk kategori yang alam. Misal gini, boleh Ustazah dalam satu kata isim itu punya beberapa ciri? Boleh. Misal kayak tadi, Ar-Rahman. Dia juga selain karena kata sifat Yakob, misal, kita juga menjadikannya dia sebagai alif lam. Alasannya dia ma'rifah. Boleh. Boleh-boleh saja. Isim domir, semua domir ya.
Mau domirnya cuman ka, ha, hu, an, anta, ni, mau mutasil, munfasil, mustatir, bebas, semuanya kategorinya khusus karena dia menunjuk sesuatu yang jelas ya. Isim isyarah, tanda kata tunjuk, mau isyarahnya jauh maupun dekat, jamak, musanna, muannas, muzakkar, karena ditunjuk ya, pastinya dia menunjukkan sesuatu yang jelas, khusus. Isim mausul. Isim mausul ada yang tahu berapa jenis? Ada 2. Isim mausul itu ada yang mustarok, ada yang mukhtas. Mustarok itu bisa dipakai di semua tempat, di tempat-tempat lain, tapi kalau mukhtas memang khusus untuk isim mausul. Contohnya ini alladzi ulaika. Isim mausul yang mustarok, contohnya apa? Ma, man, karena ma bisa jadi mausul, bisa jadi istifham, bisa jadi nafi, bisa jadi nahi. Man juga demikian, bisa jadi istifham, bisa jadi jazm, bisa juga jadi mausul, tergantung bagaimana kedudukan. Yang kalau diartikan artinya apa? Biasanya kalau mausul kita artiin sesuatu ya, syai'un ya, atau apa? Sebuah ya. Artinya dia yang mana ini adalah sesuatu yang sangat jelas pastinya karena ingin menjelaskan sesuatunya ya. Berikutnya isim ma'rifah kan alif lam, sesuatu yang umum ya. Pokoknya kalau ma'rifah ya alif lam ya. Kalau dia bisa dikasih alif lam, kalau enggak ya berarti biasanya alam, orang, enggak semuanya pakai alif lam. Mudhof ilaih, sesuatu yang di mudhof ilaihkan, dinisbahkan jadi khusus. Contoh, tolabu, kalau tolab itu, tolibu, itu kan bisa murid, mencari, memohon gitu ya. Tapi kalau tolibul ilmi, berarti tolibul mal itu dihilangkan, tolibul rizq dihilangkan, tolibu yang lain dihapus. Dia cuma fokus pada tolibul ilmi. Tapi kalau tolibun doang, nakiro. Tapi kalau tolibul ilmi, sudah menjadi sesuatu yang khusus. Bait, secara general bisa baitnya Siti, baitnya Ustadzah, baitnya semuanya di sini. Misal. Enggak, yang maksud sini adalah Baitullah. Langsung paham. Rumah Allah ada di mana? Di Ka'bah ya. Bukan dalam arti Allah punya ya, tetapi istilah dalam penunjukan untuk menyatukan bagaimana arah kiblat ya. Hasanan, kelas. Berikutnya ada Oh, isim Ustazah. dhamir. Coba Ustazah pengen nge-share cerita ya. Teman-teman identifikasi mu'rabnya apa, jadi apa. Biar nggak satu monoton ya. Jahit intadzirul aso. Kisahnya ringan, mungkin teman-teman pernah baca juga terkait kiroah ini. Syahid Fal'an, tapi bukan Ustadzah yang baca ya. Ustadzah pengen teman-teman yang lain, Ustadzah minta membaca. Coba Ustadzah share screen. Identifikasi, oh nggak ada. Alhamdulillah justru hari libur teman-teman pada banyak yang bisa ya. Apa ya, satu minggunya dipakai. Jadi, Fa'an tafadol Zihan. Ya, ibda bil basmalah. Tafadol. Soal identifikasi nanti ya. Isim kah, fi'il kah, huruf kah. Jadi, dibaca dulu. Zihan. Hadir amla? Hadir Ustaz. Zihan. Nah, tafadol Zihan. Dibaca ini Ustaz. Iya, dibaca. Sa'ala Dari judul Musa, ya. Kisotun mudhahilatun. Kisotun mudhilat. Kisotun Naam. muzahilatun. Satu demi'u uyunakum. Jayid. Sa'ala Naam. Musa alaihi salam Rabbihi ayang zuro ila jalisihi fil jannati. Fa'atahu Jibrilu alaihi salam ba'da yaumaini. Wa qala lahu jalisuka fil jannati huwa fulanun asakinu fil makani kaza wa akhbarahu an makanihi. Qala Zahab yakfi jayidan. Bagus ya. Padahal belum mutola langsung tepat ya. Sa'ala Musa alaihi salam. Kenapa Robbi? Kalau udah ada subjek, predikat berarti butuh
Maf'ul. Objek. Toh juga nggak Oh, ada huruf robahu, jar ya. robahu ya. Iya, robahu. Jadi kurang lebih gitu. Nah, kita ini dulu ya. Kisatun mutilatun. Akhina Zihan. Kisatun isim atau fiil atau huruf. Ayunau min anwa'il kalimah huna. Isim. Ya Isim Ustazah. limadha. Gimana taunya? Nah, karena salah satu alamat kalimat isim itu tanwin kisotun. So, mutilatun juga demikian ya. Sama Kalau satu demi satu demi fiil min ayina. mudhari. Fi'lun limadha. Tahu dari mana? Karena Mumaizat. kemasukan sin, yaitu dia itu merupakan salah satu ciri-ciri kalimat fiil. Satu miunya fiil mudhari yang kedua wajan afala. Nah, betul. Jadi intaziru ya, tiba-tiba keluar. Stefan. Sahlan ya, satu demi jahit. Aina. Kalau uyunakum jadi apa? Zihan? Uyunakum. Berarti jadi objek. Objek. Iya, Maf'ul isim bih. au fi'il atau huruf. Sudah masih itu ya. Dari Masdar itu ya, susunannya ya. Ustazah. Nah, satu Masdar. demi uyun. Betul. Dan kemudian ciri-cirinya dia juga apa taunya? Uyun jamak ya, jamaknya jamak madza taksir ya. Nah, Memiliki wajan fu'ulun yang merupakan ayat. maf'ulun. Ana Ay, yu'minu uyun. Ayyijitan zihan. Kron. Astamir salah. Nah, fi'lun madi mudhari amal. Salah Madi fi'il apa? madi. Madi mabni alal madza? Al-fathi. Apa fathah? Fathah ya. Rata-rata madi pakainya apa? Mabni. Jayid. Iya. Nanti lanjut ke sini lagi ya. Ustazah diterjemahkan. Tapi Ustazah pengen nanya ke yang lain dulu. Tafadhol akhina Adi. Ahlan wasalan. Adi, tafadhol Adi. Musa. Ayina anwa Musa. Musa. Adi hadir? Naam. Aduh. Kenapa Ustazah? You know min anwa'il kalimah. Jenis katanya apa di sini? Musa. Musa. Isim, fi'il atau huruf? Isim. Nama. Isim apa namanya? Musa, Buddha. Isim. Apa? Mangkus apa maksur? Mangkus atau masur? Maksud mangkus kalau yang pakai alif. Kalau pakai alif, ini kan tidak pakai. Oh, alif ya. Ini pakai alif. Lainah Iya. ya. Iya betul. Ada Huda, ada Kodi, ada Hadi, ada Musa, Mustafa, apa? Yang lain Musyarik boleh. Mangkus apa maksur yang di sini Musa? Maksur. Maksur. Ingat-ingat ya maksur. Baik. Berikutnya Musa ini termasuk apa? Isim yang alam atau kenapa kok ma'rifah? Ma'rifah atau nakirah sih? Ma'rifah. Ma'rifah karena nama alam. Nama orang. Iya, jayijitan. Syukron Hasanan Stamir. Tafadoli ukhtina Rifah. Jayid an yanzuro huna aynauin min anil kalimah. Fiil. Fi'il apa? Fiil mudhari. Mudhari mabni au mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Jayid. Di sini kedudukannya apa diapakan bentukannya? Mu'rab yang apa? Marfu, mansub atau majuz? Oh, Nasab. Apa? Mansub. Iya, mansub betul. Limadha ada amil yang masuk ya. Jayid. Bentukannya sohih akhir atau mu'tal akhir atau di sini af'alul khamsah? Sohih akhir.
Sohil akhir. Sahlan ya. Sebenarnya kita harus sudah di tahap yang fa'il, maf'ul ya. Tapi karena pelajaran kita masih di situ ya, saya yakin teman-teman udah jago sih. Cuman nggak apa-apa biar kepake. Syukron. Jayi cita nastamir fal'an tafadholi ukhtina Nadia sa'as'al ilaiki. Ada fa'atahu. Fa apa, ata apahu itu apa? Naun kalimah. Atahu ya Ustazah. Fa-nya dulu deh. Fa-nya apa? Fa-nya fi'il bukan? Fa doang, fa doang. Fa mana saya? Fa'atahu. Fa doang. Fa. Fa isim Ustazah. Isim apa? Bukan huruf. 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 Amal atau tidak beramal? Tidak beramal ya. Ata fi'il atau huruf au ismun? Atahu itu fi'il. Fi'il ayu fi'lin? Fi'lul madi. So, kemudian domirnya kemana kembalinya? Ke hu itu kalau domir ke hunya ya. musanya. Atanya doang coba. Atanya sendiri itu bentuk fi'il madi mabni ala apa? Mabni ala sukun. Ala sukun. Kenapa? Karena ditanya itu dita kan ada ini sukunnya Ustazah. Berarti mabni ala sukun karena bentukan apa berarti di sini? Kenapa mabni ala sukun? Bukan kalau seandainya ataya asal katanya. Kalau dibilang kayak ja'a itu kan jelas ya hamzah fathah. Berarti kalau ata itu mabni ala sukun. Ala sukun. Karena bentukan sorofnya apa? Binanya apa? Atayati. Atayati misalnya. Atayati. Apa ya Ustazah? Apa ya Ustazah? Tapi memang benar sukun loh. Di sini karena alif ya, atas sukun ya, ada alif. Iya. Berarti dia termasuk sukun. Naam. La ba'sa. Jahit. Hasanan berikutnya kita nggak ada sorof ya. Hu jadi apa? Hu-nya jadi domir. Iya, domir apa? Domir mustatir. Mutasil bersambung, tidak bersambung. Dia tidak bersambung itu Ustazah. Dia mustatir kan Ustazah? Mustatir tersembunyi. Oh ya, tersembunyi. Tenang, kita belum belajar ya. Baru nanti bab berikutnya kita belajar tentang domir. Sudah kan lanjut tadi lompat ya. Oke lah bahasa. Mutasil itu tersambung. Munfasil. Terlihat. Kalau munfasil itu terpisah, tapi terlihat juga. Iya, munfasil. Di sini dia terpisah gitu ya. Kedudukannya jadi apa? Kedudukannya biasanya kalau objek ya. Objek, dia fi'il, fa'il, maf'ul. Maf'ul, betul. Jadi maf'ul, hati-hati ya. Ata sendiri, dia sudah mengandung fa'il ya. Kembali ke domir huwa. Jayijitan, syukron. Tafadol akhina zidni. Jayid, hadir zidni. Kola ayu nau'in min anwa'il kalimah huna. Kola. Madin. Fi'il madi mabni ala madza? Mabni ala al-fathi. Alal fathi soh. Kemudian apalagi di sini? Sohiyul akhir, mu'tal akhir. Nggak ada ya, Ustazah. Ini jelas sohi akhir ya. Tapi sebetulnya ajwaf ya dia ya. Bina ajwaf. Jayid. Kembali ke domir huwa. Syukron. Jayid. Tadi sampai baca makanihi ya tadi bacanya ya. Hasanan. Fal'an. Kita ini dulu ya. Terjemahin dulu ya. Sama-sama ya, musyarika ya. Nah, bahas anil mufradat jadidah. Mamana qissatun, hikayatun. Kemarin udah pernah cerita. Ada perasaan sebetulnya. Asy'uru bidzuhul artinya atau mazhula atau muzhila artinya merasa terharu gitu ya. Kisah yang menakjubkan boleh, mengharukan juga boleh ya. Muzhilatun. Sifat mausuf ya di sini ya. Ada ma'ayu demi'u mada, ma makna? Meneteskan air mata. Ainun uyun berarti mata. Jayid. Ma makna sa'ala? Bertanya. Tapi kalau bertanya kepada Tuhan atau meminta.
Iya, kalau misal kita sa'altullah, misal saya mau sa'altullah, misal saya mau nanya sama Allah, tapi saya meminta atau memohon ya. Rabbun, Tuhannya Tuhan, nazara yanzuru, Melihat. melihat, jalis, mana? Jalas saya jalis itu duduk, tapi kalau jalis bermakna Tempat duduk. tempat duduk, iya. Kedudukan atau teman ya, besti, teman duduk ya, lebih ke Yang- sodik ya. Sohib. Sohib ya, teman duduk di jannah ya. Atas sinonimnya ja'a, nastamir, iya betul. Sakin, masih ingat Ustazah bilang. Sakana yaskunu itu tinggal. Aina taskunina, di mana kamu tinggal. Tapi kalau isim fa'il berarti orang yang tinggal. Jamaknya sakin, sukanun, penduduk ya. Jahit. Lanjut, tafadhol akhi Nazihan, tarjim. Yang Tafadhol, mana Zian. saja? Dari awal diterjemahin. Oh, kisotun mudhilatun, kisah apa mudhilat tadi Ustazah? Mengharukan atau menakjubkan. Naam. Kisah mengharukan, satu mi'u uyunakum, sehingga mengeluarkan air mata. Naam. Sa'ala Musa alaihi salam robbahu ayang zuro ila jalisi fil jannah. Musa alaihi salam memohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ayang zuro ila jalisi fil jannah, agar bisa melihat tempat duduk di surga. Nggak cuma tempat doang. Kalau Nabi Musa mah udah tahu ya tempat duduknya di mana. Kita yang nggak tahu tempat duduknya. Teman duduk, teman. Oh, teman duduk di surga. Ya, teman duduknya di surga. Lanjut. Fa'atahu Jibril alaihi salam ba'da yaumaini. Kemudian malaikat Jibril datang setelah 2 hari. Nabi Musa itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahu, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Musa, "Jali suka fil jannati huwa fulanun asakinu fil makani." Teman kamu di surga yaitu fulan yang berdiam atau bertempat di surga. Kaza wa akhbaru an makanihi. Apa tuh maksudnya saja, saya nggak paham. Intinya Oke. fulan yang Dikasih tahu kan si Nabi Musa ini ibaratnya penasaran ya, siapa teman duduknya. Kemudian disampaikan sama malaikat Jibril, huwa fulan, dia adalah fulan, berarti laki-laki ya. Kalau fulanah perempuan. Dia adalah seseorang yang tinggal di tempat ini. Kada wa kada itu tempat yang ini loh, dikasih tahu identitasnya. Wa akhbarahu an makani, dan dia memberitahu tempatnya. Bukan di surga ya, di dunia ya ini ya. Pengen tahu soalnya iya. Nabi Musa, yang mana sih, yang kayak gimana? Jai citan. Syukran Sihan. Hasanan fal'an tafadholi ukhtina Siti. Ikro'i. Silakan istamiri. Dhahaba Musa. Dhahaba Musa alaihi salam liyanzura ilaihi fawajadahu syaban hadiyan yabi'u lahma faqadha yura Kibuhu. Jai yurakibuhu tilatal yaumi. Istamiri. Siti. Namun saja. Oh, belum dibaca ya? Tadi yang baca kayaknya bukan Siti ya? Iya. Jai tafadholi Siti. Gak apa-apa. Aku Tadi nusa ada tapi yang... masih belum lancar. Oh, lah baksa kan tempatnya latihan. Zahaba Musa alaihi salam liyanzuro ilaihi fawajadahu syaban adian yabi'ul lahma fa'akhadha yurakibuhu tilatal yaum falam yajid minhu syai'an ghoriba.
Nah, Lanjut Ustaz. falamma Falamma fara- fa- faragha faraga syab bu min amalihi amalihi zahaba ila baiti tihi baitihi fatabi'ahu tabi'ahu Musa alaihi salam. yakfi jayidan. Hasanah, syukron. Sudah nanya di sini ya, lian zuro min ayyi nau'in. Jenisnya apa? Jenis katanya. Lian zuro. Lian zuro. Fi'il isim atau Fi'il huruf? isim ya. Fi'il. Fi'il, betul. Ayu fi'lin? Ayu fi'lin? Mudori. Fi'lul mudhari, jayid. Marfu, mansub, au majazum? Mu'rabnya kan mu'rab ya, mudhari'nya. Tapi apa diapakan? Dinasob, dijazm atau dirofa? Lian zuro. Berarti loh, Ustazah udah bilang ro. Lian zuro. Dinasob. Kenapa ada li ya? Ada lam yang mana nantinya amilnya menasobkan. Syukron, jayijidan, Ukhtina Siti. Fal'an tafadol. Asep Amiduddin, sa'as'al ilaik. Yuraqibuhu ayu nau'in min anwa'il kalimah. Yuraqib. Fi'il mudhari. Fi'lul mudhari, jayid. Marfu, mansub, au majazum huna? Marfu. Marfu, jayid. Hasanan, bina sohi, mu'tal, au Sahih. af'al khams. Bina sahih. Kalau hunya apa hunya di sini? Maf'ulun bihi. Maf'ul bih, jayidan. Nah, syukron sahlan ya buat akhina Asep. Nastamir, tafadhol Arsyafin hadir? Arsyafin? Naam. Bibi Abdurrahman Asyatiri hadir? Hadir amla? Muhammad Yusuf Habibi hadir? Oke, jahit. Hasanan lah baksa. Asyatiri hadir? Tadi kayaknya udah nyalain tadi kameranya. Apa suaranya? Habibi Abdurrahman? Oke lah baksa. Jahit. Hasanan? Afwan Ustazah, yang Rifa, tafadhol. yurokibuhu itu fi'il Ustazah. Iya, betul. Rokobah, yurokibu. Ikut wazan fa'ala, yufa'ilu. Sulasi mazid rubai ya. Nah, ciri-cirinya Hunya ada itu berarti apa Ustazah? maf'ul. Nah, tadi sudah bilang. Nanti kita belajar di domir ya. Kak, domir itu kalau nyangkut gitu ya. Kecuali kalau domir fa'il ya, kata beta, kata betik itu jelas ya. Domir fa'il ya, fa'il. Tapi kalau nyangkutnya kayak gini, ini namanya domir maf'ul. Jadi objek ya, nasab. Yuk Berarti kita. fa'ilnya itu mustatir. Iya, betul. Betul. Mustatir takdiruhu huwa. Kembali ke Kirain mudaf ilaih Ustazah. hati-hati, bukan. Uktina Rifa kan ada ya di depannya. Huruf mudhoro'ah, Anita, alif nun ya ta menunjukkan fi'il. Nah, makanya fi'il itu tidak harus 3 huruf ya, hati-hati. Kadang bentukannya itu kayak istaghfaro, yastaghfiru, itu aja udah beda. Biasanya kan cuman kataba, yaktubu gitu doang. Ini udah beda banget gitu ya. Memang kadang ada yang mazid ya, ada tambahan-tambahan huruf sehingga bentukannya tidak seperti biasanya ya. Gitu. Jadi, yuk kita cari mufrodat jadidahnya. Makna wajadaya jidu manjada wajad menemukan syaban fatat anak muda remaja pemuda adian al-adah adatan apa kebiasaan. Iya, tapi kalau di sini pemuda yang biasa saja atau pemuda yang normal-normal saja gitu ya. Nggak ada yang, artinya sederhana, ya, nggak ada yang spesial gitu ya. Iya, betul. Ba'aya bi'u, lawan katanya ishtaro yashtari, menjual. Al-lahma, Daging. daging. Oke, hati-hati, akhoda yurokibu. Itu 2 fiil bersamaan. Makanya mungkin tadi Rifa agak aneh. Kok nggak pakai an? Kok nggak pakai apa-apa pemisah gitu kan? Biasanya kalau ada 2 fiil dipisah dengan an. Betul.
Kalau ada akhoda yurokibu, akhoda di sini punya dua makna. Dan akhoda tidak diartikan sebagai mengambil, tapi mulai. Iya, pernah belajar ya. Akhoda artinya memulai. Rokoba yurokibu bermakna murokoba apa? Memperhatikan Memperhatikan tilatal yaum sepanjang selama 1 hari. sepanjang selama 1 hari. Syai'an gharib apa gharib? Aneh. Aneh, mustaghriban, ghariban, masih ingat ya? Huruf Maghrib, huruf tenggelam. Jahit. Faragha mana? Al-waqtul farigh. Selesai. Selesai, kosong. Iya, amalun, bekerja ya. Tabi ayat seba'u Mengikuti. mengikuti. Jahit. Kelas. Fal'an tafadhal akhina Asep tarjim. Zahaba Musa alaihi salam liyanzur ilaihi fajadahu syaban aliyan yabi'u lahma. Nabi Musa berangkat untuk melihat dia di surga ya Ustaz. Iya, temannya tadi, pemuda tadi, jalisnya dia. Kemudian Nabi Musa menemukan seorang pemuda yang biasa-biasa saja, yang terbiasa menjual daging. Dan kemudian Nabi Musa mulai memperhatikannya sepanjang hari. Kemudian falam yajid, kemudian Nabi Musa tidak menemukan pemuda tersebut, minhu dari pemuda tersebut syai'an ghoriban, sesuatu yang aneh. Falam fargo syaba, kemudian setelah selesai si pemuda tersebut dari pekerjaannya, Nabi Musa kembali ke rumahnya. Berangkat rumahnya ke rumahnya. Siapa? Siapa yang rumahnya siapa? Bukan pemudanya yang pemuda. Iya, ke rumahnya. Fatabi'ahu Musa. Nah ini kemudian maka Nabi Musa mengikuti pemuda tersebut. Nah, jahitan. Kelas, insyaallah besok kita lanjut sambil kita belajar domir biar tahu ini kemana Ustazah, kemana gitu ya. Insyaallah besok kita lanjut domir dan melanjutkan cerita. Sebenarnya udah tahu masih maknanya ya ceritanya. Ada yang pernah dengar nggak kiroah ini, kisah ini? Belum. Belum ya? Belum. Oh pernah. Oh ya pernah. Berarti dia yang pernah. Sahlan kok ini. Sederhana ya. Tapi sudah bukan ke ceritanya sebetulnya, lebih ke praktek. Oh ini mudhore kan kalau kita cuma belajar teori itu kan nggak kerasa ya. Sudah yakin kalau minta contoh-contoh tadi teman-teman pasti bisa jawab semua. Tapi kadang kalau kita eksekusi dalam konteks bacaan sebenarnya mempermudah kita dalam mempraktekkan ilmu nahwu yang kita miliki. Ini ya nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya bukan materinya tapi sudah tambah-tambahin sendiri ya supaya lebih aplikatif. Jahit hatta huna haladaikum su'al anidars, ada yang bertanya. Ini besok masih ada lagi setengah ya. Oh ya, besok kita kelas. Ternyata Ustazah izin juga karena Ustazah Senin keluar kota. Berarti kemungkinan kita lanjut di hari Selasanya ya. Jadi Minggu ada, Senin utlah gitu ya. Afwan ya, karena Ustazah harus ngantar ke rumah sakit. Jahit hatta huna, ada yang mau ditanyakan? Ini Ustazah tentang udul Ustazah. Oh ya, penggantian ya, sulus ya. Nanti kita akan bahas lagi ya, udul ya. Lebih dalam lagi. Ingetin ya Ustazah besok ya, udul. Lagi yang lain? Ustazah. Banyak sekali. Sebentar Ustazah catat, nanti lupa. Baik. Apalagi? Tafadol. Siapa dulu nih, Rifa dulu atau? Ya, tafadol. Tadi kan membahas tentang isim ghairu munsharif ya Ustazah. Contohnya masajida dan lain-lain. Berarti kan kalau isim ghairu munsharif kan fathaya secara i'rabnya. Kalau dia berbentuk jer. Jernya dengan fathah. Nah, tapi saya tuh beberapa kali di daerah saya tuh kalau Ramadan kan termasuk isim ghairu munsharif ya Ustazah. Iya, betul. Ramadan munsharif. Iya, tapi prakteknya tuh ada yang Ramadona, ada yang Ramadoni. Nah, sebetulnya yang betul yang mana Ustazah? Harusnya Ramadona. Mungkin gini, perhatikan. Kalau seandainya Zihan perhatikan. Kalau misal dia itu diidofahkan, gitu ya, maka dia tidak beramal lagi. Jadi gini, Zihan lagi. Saudara selalu ketukar sama Zihan sama Zidni Afan ya.
sama-sama Z soal. Nah, biasanya kalau seandainya kita pengen nentuin apakah dia munsorif atau tidaknya, perhatikan amil apa saja yang membatalkan dia sebagai isim baru munsorif. Nanti kelihatan. Mungkin ketika menyebutkannya itu dia dinisbatkan dengan yang lain atau dia Ramadhani apa misal gitu ya. Makanya dia dibilangnya tidak munsorif. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara umum ya wajar ya kalau orang-orang kadang Ramadhani misal Ramadhani ya. Kalau Ramadhani mah nggak apa-apa ya. Tapi harusnya kan tidak boleh dikasroh ya. Ya mungkin Ramadhani hadis. Nawa itu soma godin ada fardhi syahri Ramadhana. Kita aja bacanya Ramadhana. Mungkin itu salah pengucapan aja sih, Zidni. Atau bisa saja dia isim mudhari munsharif yang sudah tidak beramal lagi. Coba nanti didengarkan lagi kira-kira di tempat-tempat itu. Kalau tempat-tempat itu pakar nahwu ya, berarti bisa jadi mereka menganggap itu sudah tidak beramal. Tapi kalau bukan pakar nahwu, mungkin dia salah ini kali ya. Lebih ya pokoknya baca aja gitu. Mafhum Zidni lagi. Zihan, Fahimta? Gitu ya. Sambil dilihat nanti apa saja yang mau membatalkan. Nanti sudah catat juga ya biar kapan dibatalkannya itu panjang sebetulnya pembahasan isim mudhari munsharif. Tapi kan kita kan dasar ya. Tapi nggak apa-apa deh nanti maklumat aja. Nah, tafadholi Rifa. Ustazah, itu artinya alam lakob sama alam kunyah tuh saya suka ketukar itu apa? Yang mana panggilan, yang mana julukan? Iya, kalau Ummu Salama itu berarti yang mana nih? Misal Ummu Salama, Abu Jundi gitu ya. Berarti sebuah kunyah, betul. Misal kayak Abal Qasim, Bapak, karena Rasulullah punya anak namanya Qasim. Makanya dibilang Abal Qasim. Biasanya kayak Abah apa ya? Biasanya ini kalau ada yang apa udah jadi ayah nggak di sini misal? Abah siapa gitu ya? Abah Raffi misal ngarang deh Ustazah. Berarti dia itu bapaknya Raffi gitu. Betul, kunyah. Itu bahasa Indonesianya apa namanya? Julukan apa ini Ustazah? Panggilan. Lakob itu kunyah itu termasuk julukan ya. Kalau lakob Julukan, itu panggilan ya. Mana? Saya juga akhirnya ketukar juga ini. Kalau lakob tadi ya benar ya. Kunyah ya. Kalau kunyah tadi berarti kunyah nisbat. Nisbatnya betul. Berarti termasuk julukan atau panggilan? Panggilan ya, maksudnya sering dipanggil Mbah ini. Tapi kalau julukan ini, catat gini deh catatannya. Kalau julukan itu biasanya karena karakter, nggak harus karakter sih. Misal dia ini anak suka tidur, misal saya punya julukan kayak anak-anak SD dulu. Dia punya julukan si tukang makan, si tukang tidur, kayak gitu. Lebih ke kata sifat biasanya ya. Abdurrahman, kayak gitu-gitu. Mafhum ya? Abu Bakar Julukan. Siddiq. Iya, Abu Bakar Siddiq sifatnya. Kemudian misal apa siapa gitu ya. Amirul Mukminin, gitu. Lebih. Berarti Abu Hamid tadi panggilan ya, Zah? Iya, betul. Sering dipanggil aja. Pokoknya ingat-ingat gini, bukan lakob itu dinisbatkan dengan kata-kata sifat gitu. Ingat anak-anak SD, dia ngejulukin aku sebagai sang juara misal. Dia ngejulukin aku suka makan misal. Itu cuma contoh sederhana aja. Jadi nanti biar nggak ketukar, jadi pendekatan supaya nggak ketukar antara lakob dengan kunyah gitu. Dan ciri-ciri tadi kalau kunyah ada abu, ada umun biasanya. Kalau ya, Jahit. Afan, sudah simpan dulu ya yang udul sama yang membatalkan isim mudhari munsharif ya. Sanah tatim atirosa fi hadilaila bikiratil lambat. Rabbil alamin, syukran jazil alam syarikatikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.